Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mata kuliah pengantar manajemen selama 1 semester ke depan nanti akan saya ampuh ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Mira Andriana. Anda bisa panggil saya Ibu Mira. Baik, sebelum kita masuk pada materi ya di pertemuan pertama, nah ini saya akan jelaskan dulu mengenai silabus atau kontrak perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen selama 1 semester ke depan. Baik, nah ini sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, nama saya Mira Andriana, kode saya MYR ya. Jadi kalau Anda cari, Anda bisa gunakan kode saya MYR. Kemudian, nah ini untuk nomor WhatsApp ya, mungkin di siakat Anda masing-masing juga sudah tertera ya. Jadi nanti selama 1 semester ke depan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen, silahkan Anda hubungi saya melalui nomor tersebut. Selanjutnya, nah ini email ya, email mira.andriana@stekom.ac.id. Nanti Anda akan diberikan pembelajaran mengenai manajemen dan tata kelola manajemen, bagaimana memahami fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kita lanjutkan lagi pada capaian pembelajaran. Ya, nanti diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas selama 1 semester ya, atau setelah Anda mengikuti kelas pengantar manajemen, di akhir semester, Anda semua akan dapat menjelaskan tentang arti manajemen dan fungsi-fungsi manajemen serta penerapannya di dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya untuk buku acuan, ya untuk buku acuan di sini saya gunakan 2 buku. Nah ini yang untuk buku utamanya saya gunakan milik Agus Wibowo ya, ini Bapak Dekan di Fakultas Komputer dan Bisnis. Nah, beliau menyusun buku pengantar manajemen dan ini dijadikan buku acuan utama. Kemudian yang kedua, buku penunjang. Nah, ini saya gunakan Mirik Harahap dan Amanah Dita ya dengan judul pengantar manajemen terbitan Alfabeta Bandung. Nah, untuk buku acuan ya Anda bisa gunakan berbagai macam buku ya terkait dengan pengantar manajemen ya. Nanti Anda bisa search ya di Google untuk buku penunjang lainnya ya. Mungkin banyak e-book terkait dengan pengantar manajemen. Nah, Anda bisa gunakan sebagai referensi juga. Masuk pada komponen penilaian. Nah, untuk komponen penilaian mata kuliah pengantar manajemen, ya ini nanti terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah kuis dan tugas. Ya, ini kuis dan tugas itu 25%. Kemudian untuk UTS 35% dan untuk UAS 40%. Ya, jadi saya harap untuk setiap komponen nilai ya Anda perhatikan khususnya UTS dan UAS ya karena cukup berpengaruh terhadap nilai akhir Anda masing-masing. Persentase kehadiran ini by system ya. Saya lihatnya dari persentase kehadiran Anda yang ada di siakat. Jadi jangan sampai lupa untuk melakukan presensi ya. Topik yang akan kita bahas setiap minggunya, kemudian tugas ya yang saya berikan untuk setiap pertemuan UTS dan UAS. Ya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama ya untuk mata kuliah pengantar manajemen yaitu dasar-dasar manajemen. Baik, saya geser dulu untuk PowerPoint-nya. Saya close dulu. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu dasar-dasar manajemen. Nah, tujuan pembelajaran kita ya kali ini di pertemuan pertama adalah diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas
kali ini ya mampu menjelaskan dan memahami mengenai yang pertama pengertian manajemen, fungsi manajemen, prinsip dasar manajemen, sarana manajemen, proses manajemen, dan yang terakhir adalah fungsi organisasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan definisi manajemen. Ya, mungkin ini istilah yang sering Anda ucapkan ya, manajemen. Nah, apa definisi dari manajemen itu sendiri? Nah, di sini ada definisi manajemen menurut Griffin ya, di mana Griffin mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran perusahaan ya secara efektif dan efisien. Kemudian ada yang kedua adalah pengertian manajemen menurut Indartono. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ya, jadi ini definisi manajemen. Manajemen itu adalah proses ya, proses dari mulai planning ya atau perencanaan, kemudian pelaksanaannya ya, itu ada organizing, ada kemudian pengkoordinasian ya. Kalau di sini ada penyusunan staff atau penyusunan personalia, kemudian ada pengarahan sampai dengan pengawasan atau controlling. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi atau perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi manajemen. Apa sih fungsi manajemen? Nah, di sini saya gunakan fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Ya, yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Pengawasan atau controlling. Ya, jadi menurut Henry Fayol ini ada 4 ya fungsi manajemen. Mungkin nanti kalau Anda googling ya ada kayak menurut Knuth. Nah, itu nanti ada 5 ya fungsinya. Jadi setelah pengorganisasian itu ada yang namanya penyusunan staff atau penyusunan personalia ya, kemudian baru pengarahan dan pengawasan. Cuman kalau berdasarkan gagasan dari Henry Fayol ya, untuk fungsi manajemen ini ada 4 ya, dari mulai planning, kemudian organizing, pengarahan, dan pengawasan. Baik, kita masuk pada fungsi manajemen yang pertama, yaitu plan atau perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian menentukan tujuan dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, kemudian ini ada aktivitas atau kegiatan dalam proses perencanaan yaitu planning. Di sini ada penentuan strategi, penentuan kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, penentuan sistem, ya, penyusunan anggaran, kemudian penyusunan standar ya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi yang kedua yaitu fungsi organizing. Nah, pada fungsi organizing ini menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Ya, jadi menentukan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya, plotting ya, memplot sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang ada di perusahaan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. Kemudian tujuan dari organizing sendiri adalah membagi kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Ya, kegiatan yang lebih kecil itu kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh setiap anggota yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, dengan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan kecil, maka akan mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan.
Kemudian menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Itu merupakan fungsi organizing dalam manajemen. Kemudian kita masuk pada fungsi pengarahan. Pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan perusahaan. Ya, jadi pada fungsi pengarahan atau actuating ini manajemen ya atau manajerial ini akan mengarahkan anggotanya ya atau karyawannya atau stafnya ya untuk bergerak atau beraktivitas ya mengarah pada sasaran atau tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Kemudian kita masuk pada fungsi yang terakhir ya dalam manajemen adalah pengawasan atau controlling. Ini membantu manajemen menyelesaikan tanggung jawab secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan laporan. Nah, kemudian tahapan dalam proses controlling ya di sini ada yang pertama menetapkan standar pelaksanaan. Ya, jadi tetapkan dulu SOP-nya, tetapkan dulu aturannya, tetapkan standarnya. Nah, kemudian menentukan ukuran pelaksanaan. Ya, setelah ada standar, kemudian dilaksanakan kan aktivitas atau kegiatan tersebut. Nah, kemudian diukur nih bagaimana pelaksanaannya. Ya, misalnya persentase capaiannya berapa persen, ya anggaran yang terserap berapa persen. Nah, kemudian setelah menentukan ukuran pelaksanaan, ya setelah dapat data nih, pelaksanaannya sudah sampai sekian persen nih, serapan anggarannya sekian persen. Nah, tahap yang selanjutnya adalah membandingkan dengan standar. Ya, dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya atau yang ada di poin pertama. Ya. Nah, kemudian setelah dibandingkan, ya, nah ini nanti bisa ketahuan nih, misalnya ada penyimpangan ya atau ada fraud. Ya, nah kemudian jika sudah diketahui ya ada perbedaan nggak antara standar dengan pelaksanaannya, perbedaannya terlalu jauh nggak, penyebabnya apa? Nah setelah diidentifikasi, dicari tahu ya perbedaan antara standar dengan pelaksanaan. Nah jika dibutuhkan ya manajer bisa mengambil tindakan korektif ya atas penyimpangan yang terjadi. Agar apa? Agar pelaksanaan atau aktivitas selanjutnya yang dikerjakan itu mempermudah untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan, kembali ke tracknya atau kembali ke standar atau SOP yang seharusnya dilakukan. Baik, selanjutnya kita masuk pada prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Apa saja prinsip manajemen? Di sini ada 12 prinsip. Yang pertama pembagian kerja, kemudian wewenang dan tanggung jawab, ya. Kemudian ada disiplin, ada kesatuan perintah, kemudian kesatuan pengarahan. Ya, hampir mirip ya antara kesatuan perintah dengan kesatuan pengarahan. Jadi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam satu organisasi itu berasal dari satu perintah ya atau satu pimpinan. Kemudian mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi, kemudian adanya pembayaran upah yang adil. Nah, ya jadi dalam pemberian upah itu harus disesuaikan dengan wewenang dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh setiap anggota organisasi atau setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian pemusatan, kemudian hierarki, tata tertib, keadilan, stabilitas kondisi karyawan, inisiatif, dan yang terakhir adalah semangat kesatuan. Nah, ini merupakan 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Kemudian kita masuk pada sarana manajemen. Nah, ini merupakan sarana itu hal yang mendukung pelaksanaan manajemen. Nah, yang pertama ada atau manusia. Nah, ini manusia ini menjadi faktor yang paling penting ya dalam manajemen ya, karena manusia ini kan
dia berperan dari mulai planning ya, kemudian pelaksanaannya ya, juga ada peran manusia di situ, sampai dengan pencapaian sasarannya, sampai dengan sasaran atau tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Nah, ini peran manusia itu sangat besar di sini. Kemudian ada uang atau money. Nah, ini juga menjadi faktor penting ya. Besar kecilnya kegiatan yang ada di perusahaan itu dipengaruhi oleh uang yang beredar di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut ya, atau uang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian material. Nah, ini juga menjadi sarana pendukung ya dalam proses manajemen. Ini mulai dari bahan mentah sampai dengan bahan setengah jadi sampai dengan bahan jadi. Kemudian ada mesin ya. Nah, ini untuk mesin memberikan kemudahan ya. Dengan adanya mesin ini dapat memberikan kemudahan, kemudian bisa memberikan keuntungan yang lebih besar ya, karena dengan mesin ini misalnya jumlah produksinya menjadi 2 kali lipat lebih banyak daripada dikerjakan manual oleh manusia. Kemudian dengan mesin juga mampu menciptakan efisiensi. Kemudian ada metode ya, metode atau cara kerja. Nah, ini metode ini yang memperlancar ya pekerjaan manajemen ya. Metode ini adalah cara kerja atau apa saja atau hal apa yang harus dilakukan oleh manajemen. Bagaimana caranya? Nah, ini ada di poin metode. Kemudian yang terakhir ada market ya, atau pasar. Nah, ini pasar ini kan yang menerima produk ya, yang menerima produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ya, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berjalan ya. Kalau diterima oleh pasar ya, kas aliran cash inflow-nya juga ada di dalam perusahaan. Nah, itu bisa dioperasionalkan lagi ya untuk memproduksi produk yang mungkin bisa lebih banyak lagi ya, sehingga perusahaan itu dapat terus berjalan ya, atau dapat terus beroperasional. Baik, selanjutnya kita masuk dalam proses manajemen. Nah, proses manajemen ini mengacu pada definisi dan fungsi manajemen ya. Jadi ada yang pertama proses perencanaan. Nah, ini dalam proses perencanaan ini meliputi gagasan ya, di mana manajemen mengantisipasi berbagai kondisi seperti peluang dan kendala di masa yang akan datang, dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dicapai. Kemudian proses yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Ini menempatkan orang, sarana dan sumber daya dalam satu hubungan yang kondusif untuk mencapai tujuan. Ya, jadi dalam proses organizing ini melakukan plotting ya, atau pembagian SDM ya, SDM di dalam satu organisasi ya, yang dengan tujuan untuk mencapai sasaran ya, atau tujuan perusahaan tersebut. Kemudian ada proses pelaksanaan. Ini memberikan arahan, memberikan perintah kerja, ya, memberikan dorongan dan motivasi serta pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir ada proses pengendalian. Ini melakukan pengamatan, mencermati laporan, dan melakukan inspeksi supaya pekerjaan di semua bagian sesuai dengan persyaratan kualitas dan ketentuan rencana hasil dan sesuai dengan anggaran biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah proses manajemen. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam organisasi ya. Nah, ini sedikit ya, nanti saya akan bahas mengenai organisasi ya, karena kita ketahui yang manajemen yang kita bahas ini diimplementasikan di dalam organisasi atau perusahaan ya, sehingga di sini saya akan bahas sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan organisasi. Baik, nah ini di sini ada definisi organisasi ya. Yang pertama menurut James Stone, ini organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama.
Kemudian ada definisi organisasi menurut Chester Bernard. Ya, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan definisi yang ketiga terkait dengan organisasi ini ada menurut Stephen Robin. Ya, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara dasar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini beberapa definisi organisasi ya. Jadi kalau secara umum sih organisasi ini aktivitas dua orang atau lebih ya di bawah satu kepemimpinan atau di bawah satu arahan ya, atasan atau pimpinan. Oke. Nah, ini baik, saya munculkan dulu ya semua. Oke. Nah, di dalam organisasi sendiri ya, setiap individu itu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi di dalam organisasi itu kan banyak orang-orang ya yang saling berkaitan ya, banyak individu yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, sehingga di sini di dalam organisasi itu semua individu atau setiap individu itu mampu berinteraksi ya, dengan semua struktur ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu otomatis dengan atasan yang bersangkutan ya, atau dengan bawahan yang bersangkutan. Nah, kalau yang secara tidak langsung itu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang tidak menjadi atasannya atau tidak secara langsung menjadi bawahannya. Kemudian agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Ya, jadi agar interaksi antar individu yang ada di dalam perusahaan dapat terlaksana secara efektif ya, maka diperlukan partisipasi. Ya, partisipasi dari setiap individu di dalam organisasi tersebut. Nah, dengan adanya partisipasi, setiap individu dapat lebih mengetahui apa sih yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai partisipasi. Nah, ini poin penting ya, sehingga interaksi di dalam organisasi itu dapat berjalan secara efektif. Nah, partisipasi sendiri ini diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosional atau perasaan seseorang dalam suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha kelompok yang bersangkutan. Ya, jadi partisipasi itu keterlibatan individu secara keseluruhan ya, baik mental, pikiran, dan emosional ya, di dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada unsur penting partisipasi menurut Davis. Partisipasi atau keikutsertaan merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari keterlibatan secara jasmania. Ya, jadi menurut Davis ini partisipasi ini tidak hanya jasmani saja yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut ya, tapi di sini keikutsertaan keseluruhan ya, mental, pikiran seseorang ya, selain jasmani ya, karena dia memang ada di organisasi tersebut, tapi pikiran dia, mental dia, emosional dia itu juga turut serta terlibat di dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian, kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha pencapaian tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang dan sukarela untuk membantu kelompok atau berkontribusi terhadap kelompok. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan unsur yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Artinya ada rasa sense of belongings. Ini rasa memiliki, ya, rasa memiliki, sehingga otomatis muncullah tanggung jawab seseorang terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk pada syarat mutlak partisipasi berjalan secara efektif. Apa saja ini? Yang pertama adalah waktu. Diperlukan waktu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin.
Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa, bagaimana, serta mengapa diperlukan peran serta seseorang atau individu. Kemudian yang kedua, apabila dalam kegiatan partisipasi diperlukan dana perangsang, ya hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan memanjakan, ya sehingga memberikan efek negatif. Ya, jadi kalau misalnya dibutuhkan perusahaan membutuhkan partisipasi seseorang nih, nah ini bisa menggunakan dana perangsang ya, biasanya dalam bentuk uang ya. Nah, ini sehingga seseorang itu mau ikut berpartisipasi atau berkontribusi secara ke dalam organisasi atau perusahaan. Tapi yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dana perangsang itu sebaiknya dibatasi seperlunya saja. Ya, jadi karena ketika over ya atau berlebihan itu akan timbul seperti memanjakan karyawannya. Ya, sehingga dampaknya ini akan negatif terhadap organisasi itu sendiri. Kemudian subjek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi di mana individu tersebut tergabung. Ya, harus relevan atau berkaitan dengan perusahaan. Kemudian partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran, pengalaman yang sama dengan komunikator. Kalaupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator. Ya, jadi yang diminta untuk berpartisipasi juga harus memiliki ruang lingkup ya tadi ya, ruang lingkup pemikiran, pengalaman yang sama dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Ya, komunikator ini orang yang memberikan informasi dan biasanya pemimpin ya. Harus punya background yang sama ya, pemikiran yang sama, pengalaman yang sama. Jadi ketika diminta untuk berpartisipasi itu nyambung. Kemudian, partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, ya misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil. Kemudian, para pihak yang bersangkutan bebas di dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan, hendaknya didasarkan pada kebebasan dalam kelompok. Artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa partisipasi bersifat persuasif. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan dasar-dasar manajemen ya. Jadi di dalam dasar-dasar manajemen ini tadi kita bahas mengenai definisi manajemen ya. Ada beberapa definisi ya secara umum bahwa manajemen itu proses ya, mulai dari organizing sampai dengan controlling ya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian kita sudah bahas juga untuk fungsi manajemen ya. Di sini saya gunakan Henry Fayol, ada 4 fungsi manajemen ya, planning, organizing, kemudian actuating atau pengarahan, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan ya. Kemudian kita juga sudah bahas tahapan ya dalam proses manajemen itu apa saja. Ya, kemudian kita juga sudah bahas prinsip manajemen, ada 14 prinsip manajemen ya yang harus diikuti ya oleh manajemen di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian kita juga bahas sedikit tadi mengenai organisasi ya, apa sih yang dimaksud dengan organisasi, kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh organisasi agar interaksi yang ada di dalamnya itu bisa efektif ya, yang dibutuhkan adalah partisipasi. Nah, tadi kita juga sudah bahas mengenai partisipasi, kemudian yang terakhir syarat mutlak partisipasi dapat berjalan secara efektif itu apa saja. Ya, baik, sukses dan sehat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.